Shalom Bapak Ibu, saudara semua yang saat ini ada di rumah. Saat ini kita boleh menikmati waktu yang Tuhan berikan kita beribadah bersama-sama. Saya percaya bahwa kuasa Roh Allah ada di tempat ini dan juga ada di tempat Bapak Ibu berada saat pagi, saat sore, saat malam, dan keseharian. Saya percaya Roh Kudus berkuasa Tuhan kita semua.
dalam rasa syukur kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Dan kita tahu saat Dia meninggalkan surga di dalam kemuliaan, dihadiri sebagai manusia dalam kehinaan, supaya kita, orang yang hina, orang yang berdosa, kita menerima anugerah yang besar, keselamatan, kekekalan, dan kasih. Dan kita tahu kita ditebus bukan oleh sesuatu barang yang fana, bukan oleh harta emas dan perak, tapi sesuatu yang mahal, dan itu darah Yesus. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda yang celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah satu kegiatan yang sakral di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, jangan kita mempermainkan Roh Kudus. Apabila hati kita masih penuh dengan dosa, mari kita meninggalkan, sehingga kita layak untuk mengambil perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai kita naikkan pujian ini, biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan semuanya sia.
Dengan darah yang tercurah di atas kayu salib, menghapuskan setiap noda-noda kekafiran kita. Tuhan, biar kami semua menghargai pengorbanan di atas kayu salib, Tuhan. Hari ini kami datang dengan hati yang terbuka di hadapan Engkau, Tuhan. Kami masuk dalam perjamuan, Tuhan. Kami mau memperingati, Tuhan, kematian-Mu di atas kayu salib, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Layakan kami, Tuhan. Layakan kami hari ini di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, roti yang ada di tangan Bapak Ibu, saudara-saudari, ini sebagai lambang bagaimana tubuh Kristus, tubuh yang diserahkan bagi setiap kita, sehingga hari ini kita bisa mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan jawab kita di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, anggur yang ada di dalam cawan Bapak Ibu, saudara-saudara, ini adalah lambang dari darah Yesus, darah yang dicurahkan bagi setiap kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, yang menghapuskan noda-noda kekafiran kita. Mari kita minum bersama-sama dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
setiap kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Mendengar suara Tuhan. Mendengar suara hanya bagi Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau hari ini masih memberikan kesempatan bagi setiap kita mengalami bagian di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai iblis berkata bahwa hidup tidak bermanfaat. Sampai tidak bermanfaat. Apa yang Tuhan berikan makan?
firman yang membentuk kami, firman yang mengasihi kami. Karena kami tahu Tuhan, siapapun diri kami, Kau sangat mengasihi kami. Bentuk kami Tuhan, selaras dengan kehendak, supaya kami Kau pakai untuk kemuliaan. Hamba-Mu yang Kau siapkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman, urangi kami semua yang mendengarkan firman, urangi kami semua, supaya firman itu menjadi berkat buat kami, dan kami boleh menjadi berkat buat sesama kami. Kuasai sepenuhnya dan sekutunya dalam otoritas Allah berkuasa atas kami semua, dalam kuasa darah Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami siap menerima firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jemaat kekasih Tuhan. Hari ini kita bersama-sama beribadah di dalam ibadah Jumat Agung, di mana setiap kita kembali merenungkan kematian Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kematian Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib adalah peristiwa yang sangat penting yang harus kita hayati sampai saat ini. Sebab tujuan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib adalah untuk menggenapi rencana kekal Allah Bapa. Dan rencana kekal Allah Bapa ini dinyatakan Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dimulai di dalam Taman Firdaus. Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 di sini dikatakan bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Namun timbul pertanyaan di dalam hati kita, seperti apa rencana kekal Bapa? Yang pertama, rencana kekal Allah Bapa adalah menebus dosa manusia. Dalam hal ini, untuk menggenapi rencana kekal Allah Bapa, Allah berfirman melalui para nabi terdahulu bahwa Allah sendiri yang akan mengurus dosa manusia. Hal ini dilakukannya karena Allah mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam hal ini, rencana kekal Allah Bapa dinubuatkan melalui para nabi-nabi terdahulu. Dalam Yesaya pasal yang ke-53, yang ke-5 sampai yang ke-7, di sini dikatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jemaat kekasih Tuhan, kurang lebih 700 tahun setelah nubuatan ini, Yohanes Pembaptis di dalam pelayanannya, ia menunjuk kepada Yesus. Dia berkata demikian, lihatlah, dialah anak domba Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk menghapus dosa dunia. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Di sini dikatakan demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman.
dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Juga di dalam surat Roma, Rasul Paulus mengatakan demikian di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita dan menjadikan kita miliknya, maka tidak ada alasan dalam hidup kita untuk tidak memuliakan Allah, mengabdi kepada Allah, dan bukan mengabdi kepada dosa yang masih melekat di dalam hidup kita. Yang kedua, apa rencana kekal Allah Bapa? Rencana kekal Allah Bapa yang sudah digenapi melalui kematian Kristus di atas kayu salib adalah mengembalikan natur Allah dalam diri manusia. Natur Allah dalam diri manusia yang telah hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa di dalam Taman Firdaus. Alkitab berkata bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia mengalami yang namanya kematian. Dalam Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tentu kita semua tahu bahwa ketika Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena dosa, natur ilahi yang ada dalam diri manusia itu hilang. Mengutip sebuah tulisan yang ditulis oleh Mirold J. Erickson dan juga Kevin Conner di dalam sebuah buku yang berjudul Teologi Sistematika. Di sana Erickson dan Conner mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu manusia berharga di mata Allah. Karena manusia berharga di mata Allah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sendiri berinisiatif untuk datang ke dalam dunia ini untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula, yaitu ada natur ilahi yang ada dalam diri manusia melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Senada dengan mereka, Stephen Tong dalam bukunya yang berjudul Peta dan Teladan Allah, dikatakan di sana bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut peta dan teladan Allah. Oleh sebab itu manusia berharga di mata Tuhan. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sendiri datang ke dalam dunia ini untuk mengembalikan manusia kepada natur ilahi manusia, natur Allah yang ada dalam diri manusia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak hidup dalam kekudusannya Tuhan. Sebab salah satu natur manusia adalah kudus di hadapan Allah. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 di sini dikatakan bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan
melihat Allah. Apa rencana kekal Allah Bapa? Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Kematian Yesus di atas kayu salib memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Tetapi Alkitab mengatakan melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, karena hubungan kita sudah dipulihkan melalui kematian Kristus di atas kayu salib, maka kita pun wajib hidup membangun keintiman dengan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama kita manusia. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mengasihi sesama kita manusia. Tapi oleh karena hubungan kita telah dipulihkan oleh Allah, mari kita membangun hubungan dengan Allah. Kita terus menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan sesama kita manusia. Tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi rasa kepahitan, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Oleh karena hubungan kita telah dipulihkan oleh Allah. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama kita manusia, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan siapapun sudah dipulihkan oleh Allah, yaitu melalui kematian Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Yang keempat, apa rencana kekal Allah Bapa? Yaitu yang keempat adalah manusia diberi keselamatan kekal. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 di sini dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus, Dia mati di atas kayu salib. Ia mati untuk memberikan keselamatan yang kekal bagi setiap kita. Oleh sebab itu, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus sendiri berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kematian Kristus di atas kayu salib memberikan kepada setiap kita, semua manusia, keselamatan yang kekal. Mungkin Anda yang menyaksikan video ini, Anda yang menyaksikan khotbah ini, Anda yang belum percaya, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kematian Yesus di atas kayu salib memberikan semua manusia keselamatan yang kekal. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus
kita akan mendapatkan kebinasaan. Tapi ketika kita ada dalam Yesus, kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Yang kelima, apa rencana kekal Allah Bapa? Yang kelima adalah segala ciptaannya memuliakan Allah Bapa. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Ia menunjukkan bahwa Ia berkuasa atas segala ciptaannya. Terbukti ketika Ia mati di atas kayu salib, gelap gulita terjadi. Tabir pait suci terbelah menjadi dua. Itu bukti bahwa Ia berkuasa atas segala ciptaannya, termasuk setiap kita manusia ciptaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, 1 Petrus ayat yang ke-1, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 di sini dikatakan demikian. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk hidup kita tidak memuliakan nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ia layak dipuji, Ia layak dimuliakan, Ia layak dielu-elukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa memuliakan Allah Bapa kita. Ketika Ia mati di atas kayu salib, Ia dipermuliakan, dan hari ini, sampai pada hari ini, Ia layak dimuliakan oleh hidup kita. Kematian Yesus adalah untuk menggenapi rencana kekal Allah Bapa. Oleh sebab itu hari ini kita telah belajar 5 hal yang berharga melalui kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Hal yang pertama, kematian Yesus adalah untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, mengembalikan natur Allah dalam diri manusia. Kematian Kristus Yesus mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Sama seperti manusia yang diciptakan di dalam Taman Firdaus. Manusia yang belum jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, kematian Yesus di atas kayu salib memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dan yang keempat, manusia diberi keselamatan kekal melalui kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Semua manusia menerima keselamatan yang kekal. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus pasti kita binasa. Yang kelima, kematian Yesus di atas kayu salib membuktikan bahwa Ia berkuasa dan segala ciptaannya senantiasa memuliakan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan, di mana kami sadar bahwa kematian Kristus Yesus di atas kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Engkau mengembalikan kami kepada natur Allah yang ada dalam diri kami ya Tuhan, yang telah hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kematian-Mu di atas kayu salib memulihkan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Juga manusia diberi keselamatan melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Dan biarlah segala ciptaannya itu memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Hidup kami senantiasa meninggi-ninggikan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati semua kami yang menyaksikan video ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga bagi semua mereka yang menyaksikan video ini. Mereka yang belum percaya, Tuhan,
Roh Kudus jamah hati mereka, supaya mereka menemukan juru selamat dalam hidup mereka, yaitu Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia ini, memberikan keselamatan yang kekal bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.